Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Nah, anak-anak masih ada yang ingat materi sebelumnya yang telah kita bahas di kelas? Ya, benar sekali, yaitu materi tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal di berbagai suku di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas materi tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Nah, keterkaitan dari materi sebelumnya dengan materi yang akan kita bahas apa? Ada yang tahu? Ya, keterkaitannya yaitu kearifan lokal di Indonesia atau di Nusantara itu sebagiannya atau yang ada di Jawa itu diciptakan oleh para wali songo. Nah, sekarang apa itu pengertian wali songo? Wali songo berasal dari kata wali dan songo, yaitu wali berarti waliullah, yang artinya orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9, karena sebagian besar dari para wali songo itu berasal dari Jawa dan menyebarkan Islam atau berdakwah Islam di daerah Jawa. Wali songo tersebut diantaranya adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah ulama pertama atau penyiar Islam yang pertama kali di Pulau Jawa pada abad ke-13. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419. Dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Beliau termasuk salah satu tokoh wali songo yang berperan besar dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah lain di Nusantara. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat menikah dengan Putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Suro, Raja Surabaya. Kemudian Sunan Ampel wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila Putri Arya Teja atau Bupati Tuban. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Makam Sunan Bonang berada di Tuban. Beliau dikenal juga dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim dan masih termasuk saudara sepupu dari Sunan Kalijogo. Nah, Sunan yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak.
Beliau berdakwah di daerah Giri dan sekitarnya. Selain itu, beliau banyak mengirimkan para dai ke luar Jawa seperti Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Sunan Derajat merupakan adik Sunan Bonang, putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan dakwah Islam melalui pendidikan budi pekerti bagi masyarakat. Ia wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijogo. Nama asli beliau adalah Raden Mas Syahid, putra dari Raden Sahur Temenggung Wilwatikta yang menjadi Bupati Tuban. Adapun ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijogo dalam satu versi berasal dari bahasa Arab, dari kata Qadi Zaka, yaitu pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Namun pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijogo menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak dan memiliki 3 putra, yakni Raden Umar Said alias Sunan Muria, Dewi Ruqayyah, serta Dewi Sofiyah. Yang selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Nama aslinya adalah Ja'far Shodiq dan masih memiliki hubungan kekerabatan atau silsilah dengan Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu seperti fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, yaitu orang yang kuat ilmunya. Yang selanjutnya yaitu Sunan Muria. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijogo, sekaligus menjadi tokoh wali termuda di antara 9 wali. Dalam dakwahnya, beliau cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan cara menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, yaitu Raja Pajajaran. Area dakwah beliau meliputi daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Nah, setelah kita mempelajari tentang biografi para wali songo, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peran para wali songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, peran-peran tersebut diantaranya yaitu pendidikan dan pengembangan keilmuan. Para wali songo yang mengembangkan pendidikan dan mengembangkan keilmuan diantaranya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim atau juga disebut dengan Sunan Gresik yang mendirikan pesantren di desa Gapura Gresik guna mendidik kader-kader pemimpin muslim yang andal. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta. Di antara murid-muridnya adalah Raden Paku, Raden Fatah, Raden Magdum Ibrahim, Syarifuddin, serta Maulana Ishak. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, tetapi juga meluas sampai ke daerah
Sukadana, Kalimantan. Dakwah awal Sunan Bonang dilakukan di Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan mendirikan masjid di daerah Singkal. Sunan Bonang terkenal sebagai tokoh yang piawai dalam berdakwah dan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian. Nah, peran Wali Songo yang selanjutnya yaitu pada bidang seni budaya. Seni budaya tertentu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini melalui proses asimilasi yang panjang sehingga melahirkan corak kesenian dan kebudayaan yang khas. Seni budaya merupakan sarana komunikasi dan transformasi informasi kepada masyarakat sebagai sarana dakwah yang terbukti efektif. Sunan Bonang dianggap sebagai pencipta gending pertama. Ia berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Adapun Sunan Giri adalah pencipta permainan anak bernuansa religi seperti jelungan, gending, gorgulo, cublak-cublak suweng, serta lir-ilir. Sunan Derajat adalah pencipta tembang Jawa, yaitu pangkur. Sementara itu, Sunan Kudus adalah pencipta gending, mas kumambang, dan mijil. Kemudian Sunan Muria sangat piawai menciptakan berbagai tembang cilik jenis sinom dan kinanti yang berisi nasihat dan ajaran ketuhanan. Ia juga pandai menjadi dalang sebagaimana ayahnya yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang Purwo atau wayang kulit serta gamelan yang dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam. Di samping itu, beliau juga mengembangkan seni suara, kemudian ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Nah, yang selanjutnya yaitu Wali Songo berperan dalam sosial kemasyarakatan. Nah, salah satu usaha dakwah dalam bidang sosial kemasyarakatan dilakukan oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel, yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara tersebut, ikatan kekerabatan di antara umat Islam semakin kuat, termasuk dirinya sendiri yang menikahi putri Arya Teja, yaitu Bupati Tuban. Ia juga membuat peraturan yang memuat nilai-nilai ajaran Islam untuk masyarakat. Contohnya Molimo atau 5 larangan, yaitu moh madon, moh ngombe, moh madan, moh main, dan moh maling. Adapun kelima larangan yang dimaksud meliputi dilarang berzina, dilarang minuman keras, menghisap candu atau narkoba, kemudian berjudi, serta mencuri. Sunan Derajat adalah sosok yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat golongan ekonomi yang lemah, yaitu fakir dan miskin. Beliau senantiasa mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja tinggi, serta kedermawanan. Sunan Derajat berusaha gigih untuk menciptakan kemakmuran dengan cara menjalin solidaritas sosial dan kerja bakti. Sedangkan Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan mengenai alat-alat kebutuhan rumah atau rumah tangga, kemudian pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, serta pembuatan pusaka. Beliau terkenal
tegas dalam ilmu agama, tetapi tetap ramah dan toleran. Kemudian peran Wali Songo yang terakhir yaitu dalam berbangsa dan bernegara atau dalam politik. Nah, dalam hal ini Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak Bintaro yang beribu kota di Demak. Beliau sendiri berkedudukan sebagai Bupati Penguasa Surabaya, menggantikan Arya Lembu Suro. Nah, sedangkan Sunan Kalijogo mempunyai kedudukan yang tinggi di Kerajaan Demak sebagai guru sekaligus penasehat utama Sultan. Beliau ahli dalam ilmu administrasi negara dan piawai dalam berstrategi. Syair lagu Gundul-Gundul Pacul merupakan wujud kritiknya terhadap kebijakan raja. Liriknya sederhana tetapi syarat dengan makna. Itu tadi adalah materi tentang Wali Songo dalam dakwah Islam di Nusantara. Nah, dari pembelajaran tentang Wali Songo tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, benar sekali. Salah satu pelajarannya yaitu kita harus selalu menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kita, minimal adalah lingkungan keluarga. Anak-anak harus senantiasa mencontoh para Wali Songo, tentunya dalam hal kebaikan. Nah, untuk selanjutnya Ibu kasih tugas ya anak-anak. Setelah ini anak-anak silakan membuat mind mapping tentang nama-nama Wali Songo yang ada di Indonesia dan beserta metode dakwah atau strateginya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Setelah itu, silakan untuk mengirimkan tugasnya masing-masing melalui WA. Silakan Japri melalui WA Ibu Guru ya. Nah, baiklah, sekian pada pertemuan kali ini. Bila ada salah kata dari Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.